Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Senang bisa terus menjumpai Anda dalam setiap kesempatan. Insya Allah akan terus upload setiap malam pukul 9 malam. Bantu channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya, kemudian klik juga tombol loncengnya, dan jangan lupa di like jika kamu suka dan di share ke seluruh kerabat kamu. Kita berbagi manfaat untuk orang banyak yang belum mengetahui ilmu ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang pola rezeki, bagaimana caranya agar benar-benar ilmu bekerja dan rezeki itu bisa lancar datang ke kita. Kita tahu bersama bukan perkara bisnisnya, bukan perkara apa yang sedang kita jalani, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kitanya. Sering disebut dengan istilah ikhtiar langit. Karena memang semuanya tergantung manusianya. Kalau manusianya benar dalam artian perasaannya bagus, maka insya Allah rezekinya pun akan lancar dengan sendirinya. Saya akan bahas di video kali ini dengan cara-caranya pula, jadi tonton videonya sampai selesai. Namun sebelum itu, saya ingin informasikan ke Anda semuanya, mengajak Anda semuanya, lebih-lebih Anda yang merasa sulit selama ini dalam menjalani hidup, baik itu secara finansial atau perasaannya, Anda bisa mengikuti seminar yang saya adakan, tepatnya nanti di hari Kamis 14 Desember dengan tema Rahasia Jalan Kaya dengan Keilmuan Magnet Uang atau The Law of Attraction. Manfaatkan kesempatan ini, sudah banyak banget yang setelah paham ilmunya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor Mbak Putri. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Kemudian yang kedua, kembali saya adakan seminar offline setelah kemarin sukses di Yogyakarta. Kali ini kembali saya adakan dengan tema berbeda, yaitu Spiritual The Law of Attraction. Mengapa saya bahas ilmu ini kembali? Karena memang ini kebutuhan banyak orang. Lebih-lebih dari Anda yang merasa hidupnya semakin sulit, kemudian ekonominya semakin sulit, keharmonisan sudah nggak ada di dalam rumah tangga. Itu sebenarnya bukan salah dari eksternal, melainkan dari internal. Banyak sekali yang akan saya bahas di sana, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Ada dua nomor, satunya Mas Roni dan satunya Mbak Putri. Nanti kamu akan dipandu dan dijelaskan apa-apa saja yang akan kamu dapatkan di sana. Jadi jangan sampai kelewatan, segera daftarkan diri kamu. Baik, kita ngobrol lebih dalam lagi. Kita sharing dari hati ke hati. Anda dengarkan dengan hati sambil disimak videonya. Insya Allah kamu akan mendapatkan materinya secara total. Bicara tentang rezeki, rezeki datang itu ada polanya, ada sebabnya. Rezeki itu tidak datang begitu saja. Pasti ada sebabnya. Tidak ada satupun di dunia ini yang datang ke dalam kehidupan kita, mau baik atau buruk, itu datang dengan sendirinya, itu nggak ada. Semuanya pasti ada sebab. Karena ada satu hukum di alam semesta, disebutnya dengan hukum sebab akibat, tabur tuai. Kalau kita menanam buah yang bagus, maka kita juga akan petik buah yang bagus. Tapi kalau kita menanam perasaan yang tidak baik, maka kita akan juga mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Kembali kepada diri kita. Di beberapa video saya sebelumnya, saya membahas tentang rezeki, tentang magnet uang, tentang bagaimana konsep diri. Nah, di situ memang belum dijelaskan seperti apa kesiapan diri kita, seperti apa yang harus kita lakukan agar benar-benar ilmu yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Kita harus jujur, teman-teman. Kita harus jujur mengaku pada diri sendiri bahwa diri kita ini pertama butuh pertolongan Allah. Kedua, butuh rezeki dari Allah. Kita harus jujur. Jujur yang saya maksud itu tidak melulu tentang pikiran dan ucapan. Pikiran yang saya maksud adalah akal. Kalau pikiran dan ucapan, akal dan ucapan itu, saya rasa kita tidak perlu berbicara panjang kali lebar. Semua orang sepakat ingin kaya. Semua orang sepakat ingin hidupnya atau rezekinya itu melimpah ruah. Semuanya. Tetapi sayangnya, ada misteri di dalam diri kita yang belum kita ketahui. Misteri tersebut adalah banyaknya data atau data apa yang sering masuk di masa lalu ke dalam diri kita terkait uang atau terkait finansial. Kita hidup beragama ya pasti ya. Terutama teman-teman yang sekeyakinan dengan saya, terutama teman-teman muslim, ini tidak sedikit memiliki pandangan bahwa hidup itu tidak perlu kaya. Maaf, agama tidak pernah mengajarkan itu ya. Agama tidak pernah mengajak manusia itu untuk miskin. Tetapi karena informasi-informasi di masa lalu yang karena keterbatasan cara kita berpikir,
kita suka mengambil doktrin itu mentah-mentah, suka mengambil informasi di masa lalu itu mentah-mentah tanpa kita pikirkan ulang. Oke, dalam ilmu ini juga tidak boleh menyalahkan ya, tidak boleh menyalahkan masa lalu, tidak boleh menyalahkan siapa yang menginformasikan kemiskinan itu untuk diri kita, tidak perlu menyalahkan. Karena pada akhirnya kita akan kerucut yang sering menyampaikan sebuah prinsip penolakan terhadap rezeki itu adalah orang-orang terdekat yang menurut kita memiliki otoritas, sehingga apapun yang disampaikan kita tidak mau menolaknya. Kita langsung percaya. Inilah yang terjadi. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya juga pernah berada di fase itu, di mana lingkungan seakan-akan tidak secara langsung memaksa saya harus miskin. Maaf, mungkin lingkungannya tidak 100% arahnya ke sana. Tetapi karena sebuah informasi yang tadi saya katakan bahwa keterbatasan kita cara berpikir saya, akhirnya saya menyimpulkan bahwa kaya itu nggak penting. Padahal jika kita lihat zaman sekarang, kebutuhan kita semuanya menggunakan uang. Dan luruskan paradigma Anda bahwa uang itu adalah sarana kita hidup. Bukan semata-mata hidup itu tujuannya tentang uang. Enggak, saya tidak pernah mengajarkan itu. Saya juga tidak pernah menyampaikan demikian. Yang saya maksud adalah mengapa saya selalu mengajak bicara agar orang bisa kaya, orang bisa hidupnya berlimpah, orang bisa hidupnya bahagia. Karena memang itu kebutuhannya. Kalau Anda benar-benar membutuhkan ilmu, bagaimana caranya agar rezeki melimpah atau rezeki datangnya itu lancar, baik, tidak perlu terlalu tertekan oleh pikiran, maka yang harus Anda pelajari adalah hal-hal yang mengarah ke arah situ. Tetapi kalau Anda mempelajari satu hal yang bertolak belakang dengan apa yang Anda inginkan, yang ada hanyalah pikiran yang akan dilema. Kita belum kaya, tetapi kita tertekan oleh sebuah prinsip bahwa maaf, seribu maaf, karena itu dulu ada di pikiran saya. Uang nggak dibawa mati. Saya memiliki cara bagaimana saya menggugurkan prinsip ini. Uang nggak dibawa mati, iya, tapi hidup membutuhkan uang. Dan anehnya kalau saya hidup tidak memiliki uang, hidup berkekurangan, hidup saya nggak jadi bernilai. Itu selalu ada kata tapi untuk saya bisa mengikis mental block saya. Kemudian uang itu sumber masalah, misalkan begitu. Justru untuk menangkal prinsip tersebut, saya mengatakan lagi pada diri saya, justru ketika tidak punya uang, malah banyak masalah yang datang. Nah, semoga teman-teman bisa menyadari untuk di bagian ini dulu. Ketika di bagian ini Anda menyadari, maka yang harus Anda lakukan agar rezeki itu benar-benar mudah datang dan melimpah setiap bekerja apapun itu menjadi kebahagiaan, maka harus berdamai ya. Karena ada beberapa cara berpikir dengan mengatasi mental block tadi itu, prinsip-prinsip yang salah itu, dengan menyesalinya, dengan bahkan ada yang membenci atau menyalahkannya. Justru itu juga bukan solusi. Maka solusi sebenarnya adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan prinsip-prinsip yang ada, dengan cara muncul sebuah prinsip baru. Ya, mungkin prinsip itu benar di kala itu, di zamannya saat saya mendapatkan informasi itu. Tetapi untuk kali ini, saya memerlukan prinsip yang berbeda. Ya, prinsip yang berbeda adalah, ya, bahwa saya membutuhkan pertolongan Allah. Saya ingin membuat rezeki saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya ingin menjadikan uang atau rezeki itu sarana saya bisa bersyukur kepada Allah. Saya jadikan satu yang disebut uang, itu adalah sarana saya bisa mendekatkan diri ke Allah. Tidak bisa kita pungkiri, teman-teman. Kita harus jujur pada diri sendiri bahwa ketika semuanya Allah cukupkan, dalam hal ini rezeki, kebutuhan, maka ibadah akan lebih tenang. Saya sangat bisa membedakan saat saya beribadah dulu ketika saya penuh dengan kekurangan, ibadah menjadi tidak tenang. Tetapi saat sudah Allah perbaiki semua rezeki saya, ibadah jauh lebih tenang. Bahkan di dalam diam pun isinya ibadah. Di dalam diam tuh isinya syukur. Tapi perlu diketahui juga bahwa dengan memiliki prinsip seperti itu bukan berarti uang menjadi penyebab saya bahagia. Enggak. Sekali lagi, untuk membatasi agar pikiran-pikiran yang melampaui batas tentang rezeki sehingga seakan menduakan Allah itu, dengan memiliki prinsip bahwa rezeki itu datangnya dari Allah dan rezeki tersebut bisa kita jadikan sarana kedekatan kita kepada Allah. Sesederhana itu, teman-teman. Tetapi karena kita tidak paham dan tidak sadar akan diri kita, akan cara hidup yang benar, akhirnya kita memandangnya sepihak. Kita selalu berdoa untuk bisa kaya.
untuk bisa rezeki itu mudah datang kepada kita. Tetapi seketika di dalam bawah sadar kita mengatakan bahwa saya tidak mau kaya. Di bawah sadar loh ya, karena di bawah sadar ini tidak selamanya kita sadari. Pentingnya kita belajar ilmu untuk itu, untuk menemui sebuah prinsip yang salah dalam diri kita. Hanya untuk itu, hanya untuk mengetahui di mana letak salahnya. Kemudian ketika timbul sebuah kesadaran, otomatis sudut pandang kita menjadi berbeda. Nah, lewat kesadaran ini, kadang-kadang, bahkan kebanyakan, itu Allah bukakan jalan rezekinya. Kenapa Allah tidak buka jalan rezeki dari dulu-dulunya? Ya Allah kan bagaimana sangka hambanya. Ketika sangka atau kesadaran itu belum terbangun, maka saya tidak heran hidup menjadi lebih sulit. Jadi yang dibutuhkan untuk manusia itu sendiri adalah kesadaran. Kesadaran itu meliput atau mencakup kejujuran. Kejujuran yang dimaksud bukan letak pada sini. Kalau di sini selalu jujur, tetapi ketika bicara hati yang dipengaruhi oleh prinsip itu, itulah yang saya katakan tidak jujur. Ekstrimnya dulu saya pernah mengatakan bahwa ketika terjadi ketidakselarasan antara pikiran dan hati, maka yang muncul adalah kemunafikan. Kemunafikan yang dimaksud adalah ketidakjujuran. Beda yang diinginkan, beda pula yang diyakini. Sementara yang kita yakini, yang ada di dalam hati kita ini, inilah yang menjadi alat utama ketika bicara doa. Inilah yang membuat rezeki datang atau tidak. Keyakinan yang ada di dalam hati kita. Jadi semakin baik hatinya, semakin benar sudut pandangnya, maka semakin benar pula nasibnya. Jadi sebelum melompat ke ilmu tentang uang, loa kayak magnet uang kah, itu harus sadar dulu di mana letak kesalahan di dalam diri kita, dalam bentuk prinsip ya. Itu kenapa dalam seminar yang saya adakan, saya tidak langsung bicara ilmunya, melainkan saya buka dulu kesadarannya dengan cara ya berinteraksi, dimana ketika berinteraksi biasanya oleh Allah ditampakkan mana mental blocknya, mana prinsip negatifnya, mana luka batinnya, itu semua Allah tampakkan. Dan memang ada teknik-teknik tertentu ya. Jadi ketika sadar baru kita tunjukkan ilmunya. Setelah kita tunjukkan ilmunya, barulah kita ajarkan bagaimana cara mempraktekannya ya. Ada 3 fase dalam berilmu itu: buka kesadaran, berilmu, kemudian praktekkan ilmunya. Seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Mungkin butuh untuk diputar ulang ya video ini ya, agar benar-benar kamu paham dan ngeh terhadap apa yang saya maksud. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa segera daftarkan diri kamu di seminar-seminar online ataupun offline yang saya adakan. Insya Allah itu untuk bekal masa depan Anda, untuk bekal kebahagiaan Anda di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Senang bisa berbagi. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Masih sama-sama belajar. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.